Pak. Maaf Pak, menghadap malam-malam Pak. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Wawancara wawancara dari ada tugas workshop sakit ya Pak dari UNP. Oh, Ya, apa dulu itu Pak aktif apa sih yang pernah apa anak jalanan apa sih Pak? Pernah dulu aku pernah sih riset soal anak jalanan itu, tapi lebih ke penggunaan narkoba ya. penggunaan narkoba. Baa perilaku anak jalanan itu dalam mengkonsumsi narkoba gitu, narkoba dan kemudian namanya kok lebih ke narkoba sih. Tapi itu di survei gitu. Mbak hasilnya Proses. Ya beberapa anak jalanan memang mengkonsumsi narkoba, tapi memang sebagian mereka ada yang enggak gitu ya. Dan memang mayoritas mereka itu mengkonsumsi itu karena memang diajak oleh kawan-kawan mereka gitu. Dan tapi memang di proses survei itu kita lihat juga soal bahwa mereka itu sampai terlibat menjadi anak jalanan itu ada yang memang mereka itu faktor diajak kawan, kemudian ada yang memang dikoordinir oleh sebuah ya katakanlah mereka menyebut mama gitu ya. Ada mamanya yang mengkoordinir sehingga mereka menjadi bagian dalam kelompok itu dan kemudian ada yang memang betul-betul kebutuhan hidup dari yang memang tidak terpenuhi. Jadi mereka itu memang kejalanan memang betul-betul cari piti untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan itu ditemukan kasusnya di Padang itu gitu. Nah, itu beberapa tipologi ya anak jalanan itu dan itu sudah lama ya. Tahun-tahun 2009 atau 2010 kayaknya gitu. Waktu itu. apa sampai gini masih ada kayak gitu Pak? Ya kalau tipologinya bisa jadi akan seperti itu ya, tapi mungkin akan bertambah motif lain. Tapi pada prinsipnya mereka itu jadi anak jalanan. Pertama ya karena memang faktor ekonomi keluarga mereka itu tidak mampu dan mereka ke jalanan untuk memenuhi kebutuhan itu. Lalu kemudian memang ada yang diajak-ajak oleh kawan-kawan mereka kayak anak pang itu kan di dalam literatur kan masih dikategorikan sebagai anak jalanan tuh. Dan itu memang diajak oleh kawan-kawan mereka. Lalu kemudian yang ketiga itu memang mereka itu dimasukkan ke situ gitu. Jadi ada mama, mereka sebut mama ya yang mengkoordinir mereka. Dan itu poskonya ada di Mambonjol gitu, waktu itu ya. Ini kamu tidak tahu persis ya apakah masih ada di Mambonjol itu posko mereka gitu. Jadi itu tipologinya yang aku temukan waktu itu gitu. Nah kalau kini nggak tahu persis ya karena memang sudah lama ya nggak pernah research lah gitu ya data yang ada dulu tuh gitu itu kira-kira Bu Yul. Apa Lahado itu Pak kebijakan untuk warga atau gitu Pak dari pemerintah waktu anak jalanan yang kecil-kecil tuh Pak di bawah. Kalau kebijakannya pastinya kan ada rumah singgah yang disiapkan oleh pemerintah itu. Hanya saja kan kadang kebutuhan mereka terhadap rumah singgah itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan real mereka. Ada memang anak-anak itu yang memang ke jalanan itu bukan persoalan ekonomi semata gitu. Jadi mereka ke jalanan itu karena memang hobi diajak kawan-kawan gitu. Kayak anak pang itu banyak kok yang kelas menengah ke atas. Mereka tidak menemukan keluarga di rumah, lalu kemudian mereka di luar mereka menemukan keluarga yang perhatian dengan mereka terkait dengan hal yang kecil gitu ya. Karena kan secara ekonomi mungkin mereka terpenuhi ya, tapi kan kebutuhan mereka tidak hanya sebatas ekonomi. Mereka butuh kasih sayang dari orang tua mereka, mereka butuh perhatian dari orang tua mereka. Nah, sehingga ketika itu tidak didapatkan di rumah, mereka keluar, lalu dapat kasih sayang seperti itu, perhatian yang lebih dari kawan-kawan sesama grup itu ya. Kalau di dalam istilah itu kan ada kelompok in group dan out group kayak gitu.
Mereka mendapatkan itu di kelompok in group, di kelompok anak pang itu. Ya akhirnya mereka betah gitu untuk itu, untuk, apa namanya ya, eee, terus, berada di kelompok-kelompok itu gitu. Dan mereka menikmati gitu. Ada kok kami menemukan waktu itu mereka menikmati dengan cara hidup seperti anak pang yang jalan ke sana kemari dengan ketidakpastian ekonomi, tapi mereka solid di dalam gitu. Nah itu. Nah lalu rumah singgah, eee kadang melihatnya itu, lurus-lurus saja gitu. Mereka melihat itu mata-mata persoalan ekonomi gitu. Sehingga ketika masuk di rumah singgah, dipenuhi kebutuhan ekonomi, eee, selesai persoalan. Nah, anak jalanan tidak sesimpel itu problem mereka. Karena berbagai faktor, latar belakang yang menyebabkan mereka, ada dan existing di jalanan itu gitu. Ada Kira-kira kemungkinan, itu. Pak, anak jalanan tuh beda nggak sih, Pak, dengan pengemis anak tuh, Pak? Atau memang anak jalanan tuh yang jadi pengemis anak, Pak? Anak jalanan itu kan sebutan umum bagi anak-anak, bagi orang yang usia 17 tahun ke bawah yang ada di jalanan gitu. Hmm. Definisi umumnya seperti itu. Dan aktivitas mereka beragam. Aktivitas Pengemis itu mereka apa, Pak? beragam. Iya, kalau mengemis itu kan bentuk aktivitas mereka di jalanan. Nah, jadi anak jalanan itu kan konsep untuk, menyebutkan orang-orang yang di usianya 17 tahun ke bawah sesuai dengan undang-undang apa, dengan undang-undang perdata itu bahwa usia anak itu 17 tahun ke bawah, itu memang menghabiskan, sebagian hidup mereka itu di jalanan. Nah, motifnya banyak, ada yang untuk, mengemis, motif ekonomi, maka aktivitas mereka itu ya mengemis. Ada yang motifnya cari kesenangan, maka aktivitas mereka itu ya keluyuran di jalanan kayak anak pang itu mereka melakukan perjalanan panjang dari satu kota ke kota lain, lalu mengumpulkan beberapa ekonomi, keuangan dan segala macam. Kan banyak tuh kita temukan di pinggir-pinggir jalan itu mereka menadahkan topi. Nah, itu kan aktivitas di jalanan. Jadi memang konsep anak jalanan itu adalah orang yang usianya 17 tahun ke bawah dan menghabiskan sebagian besar waktunya itu di jalanan dengan berbagai bentuk aktivitas dan motif, keberadaan mereka di jalanan. Nah, salah satu bentuk aktivitasnya itu mengemis gitu. Nah, itu kan pasti motifnya ekonomi kan kalau mengemis. Nah, tapi kan ada aktivitas yang lain itu keluyuran. Nah, itu kan motifnya kesenangan. Nah, jadi motif itu yang barangkali, ketika mau menyelesaikan persoalan jalanan, penting untuk menelusuri apa sih motif mereka ada di jalanan gitu. Kadang memang mereka tidak mengemis kan, tapi juga mengamen kan. Mengamen itu kan tidak hanya semata-mata persoalan ekonomi, tapi juga persoalan itu kan, persoalan hobi, menyalurkan bakat, tapi juga kan ada anak-anak itu yang sekarang tuh lagi tren, manusia silver itu. Nah, itu kan juga sedang ramai itu di Kota Padang ya, dan juga di beberapa kota lain, Kota Solo juga ada, di Bukit Tinggi juga ada tuh di perempatan-perempatan, jalan itu. Kota Solo kan ada tuh di Simpang Pulai itu, sorry, Simpang, Rumbio itu kan ada. Nah, kemudian di Padang itu di bypass jalan ke Unan itu misalnya, itu kan ramai juga tuh yang manusia-manusia silver itu. Nah, termasuk juga orang-orang yang pak ogah itu kan termasuk anak jalanan ketika mereka usianya 17 tahun ke bawah gitu. Nah, termasuk juga yang di jalanan ngutip-ngutip uang di pendakian, Silayang itu, Silayang di Jalan ke Solo itu, Sitinjalawi itu. Nah, ketika umurnya 17 tahun ke bawah dan kemudian menghabiskan sebagian hari mereka itu, sebagian besar waktu mereka itu di jalanan, itu kategori anak jalanan. Dan mestinya kan 17 tahun ke bawah mereka ada di sekolah kan. Nah, tapi, mereka ada di, tempat pendidikan formal, tapi mereka tidak menghabiskan waktu mereka itu di situ, tapi lebih menghabiskan di jalanan gitu. Pada dasarnya itu, konsep anak jalanan itu, orang yang usia 17 tahun ke bawah, kemudian, menghabiskan sebagian besar waktunya itu di jalanan. Nah, dan, motifnya itu beragam. Ada motifnya kesenangan, ada motifnya ekonomi, ada motifnya, ya mungkin ada juga yang motifnya itu
lebih ke pencarian jati diri gitu ya. Kayak kayak anak-anak yang menengah ke atas kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok punk, anak kelompok-kelompok black apa istilahnya itu ya. Nah, itu kan juga kategori itu. Nah, karena motifnya beragam, maka aktivitasnya di jalanan itu juga beragam. Kalau yang motifnya ekonomi, ya aktivitasnya itu untuk tujuan motif ekonomi ya mengemis atau mengamen atau apa gitu. Jualan juga, jualan rokok misalnya. Kemudian ada yang motifnya kesenangan. Nah, aktivitasnya itu ya bisa jadi keluyuran di jalanan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan seterusnya begitu. Nah, lalu kemudian aktivitas-aktivitas itu yang terus mereka tekuni. Gitu. Kira-kira seperti itu gambaran soal anak jalanan itu. Kalau lebih spesifik ini mau nanya Pak, yang pengemis tuh Pak, anak pengemis tuh Pak. Kalau tadi kan Ya. kalau nggak jalanan tuh rumah singgah dari apa yang sahabat itu cuma nggak efektif juga nggak ada apa-apa. Jadi karena nggak sekedar apa namanya nggak sekedar rumah tuh ya Pak, tapi kebutuhan lain makanya mereka di jalan. Ya. Kalau yang pengemis jalan ini udah kalau menurut Bapak pengamatan Pak ya selama sampai sekarang ini udah ada nggak Pak usaha apa namanya usaha yang pasti atau yang jelas gitu Pak untuk mengatasi pengemis jalan ini dari dinas sosial atau menurut Bapak lah do apa Pak atau ogah-ogahan separuh-separuh hati gitu Pak. Saya tidak bisa mengatakan sudah atau belum ya karena memang tidak tahu datanya karena sudah lama tidak melakukan penelitian tentang itu. Tapi bagaimanapun di pemerintahan itu kan ada dinas ya, dinas yang memang mengurusi persoalan itu. Nah, kemudian aktivitas rumah singgah juga ada di bawah dinas itu kan. Ada dinas sosial, kemudian ada juga dinas P2T P2A itu dan panjang itu ininya. Dan mereka kan mengurusi persoalan-persoalan itu. Nah, termasuk salah satu bentuknya itu ya rumah singgah. Hanya saja kan anak-anak jalanan itu ketika kebutuhan dan motif mereka ada di jalanan tadi itu tak terpenuhi, ya mereka tidak akan betah di rumah singgah gitu. Pada prinsipnya seperti itu gitu. Bukan kita mengatakan pemerintah tidak atau belum melakukan upaya ke arah situ ya. Tapi seberapa seberapa signifikan peran pemerintah itu untuk mengurangi problem-problem anak jalanan. Sejauh ini kan beberapa waktu lalu itu kan ribut ya soal rencana pemberlakuan jam malam di Kota Padang dan bahkan mau diperdakan untuk mengatur anak-anak keluyuran malam di Kota Padang karena memang persoalannya tawuran dan segala macam. Itu kan cukup ribut tuh kemarin gitu. Jadi Pak, Nah, hal diperdakan seperti itu. Pak. Jadi diperdakan Pak. Belum. Oh, Kemarin itu kan ribut ya di pembahasannya itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kemudian ya cukup inilah lalu tiba-tiba COVID datang dan isunya sudah beralih gitu. Nah, sekarang udah tenggelam tuh isu rencana mau membuat perda. Ya nama perdanya Perda Tibum gitu. Salah satu yang mau diatur itu adalah pemberlakuan jam malam untuk orang atau anak-anak usia sekolah 17 tahun ke bawah itu. Dibatasi waktunya sampai jam 10 kalau saya tidak salah. Kalau udah jam 10 itu mereka tidak boleh lagi keluar. Nah, sebagian pendapat mengatakan mereka setuju karena perlu diatur untuk mengurangi tawuran dan kriminalitas. Kemudian sebagian kelompok tidak setuju karena memang itu pembatasan hak orang. Kadang kan kita tidak tahu ya orang kebutuhan keluar itu kan tidak melulu untuk persoalan-persoalan kriminalitas dan segala macam itu, tapi juga mungkin dia mengantarkan anak orang tuanya keluar atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah itu yang mau diatur gitu. Nah sementara ini mau dibatasi sampai jam 10, kemudian digeser sampai jam 11. Nah ini perdebatannya situ. Nah kemudian muncul COVID. Setelah COVID di tahun 2000 awal itu, nah isunya kemudian meredup dan tiba-tiba sekarang hilang. Nggak tahu nih, kemarin terakhir belum disahkan. Berarti ada ini ya Pak, ada keuntungan, ada kelemahannya, nah, Pak. Kalau keuntungannya, Ya. makanya ada pro dan kontra gitu, nah, Pak. Keuntungannya mungkin jam batas anak-anak bisa diatasi, cuma kan kita nggak bisa juga membatasi mobilitas, nah, Pak, mobilitas orang yang ada keperluan mendadak, Pak, dan itu kan. Ya. Itu kan merepotkan ya, bagi sebagian orang kan merepotkan.
mereka keluar mesti izin ini, harus bersama orang tua, segala macam gitu ya. Iya betul. Di pasal-pasal draft pasal-pasalnya itu ya seperti itu ngaturnya gitu. Saya kira gitu. Mungkin itu Pak, itu wawancara mengenai itu dari kampus. Makasih Pak Lamanggato malam-malam. Sip, sip.